Salam sejahtera bagi kita sekalian, Amanginang. Kita berjumpa dalam firman kehidupan yang tertulis dalam kitab Amsal pasal 19 ayat 17. Firman Tuhan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapapun orangnya sebenarnya bisa menjadi saluran berkat dari Tuhan. Kali ini kita diajak untuk menemukan bahwa ketika kita telah diberkati oleh Tuhan, kita sesungguhnya menjadi perpanjangan tangannya untuk memberkati kehidupan yang lainnya. Di sini kita menemukan bahwa Tuhan makin hari makin pula memberkati kehidupan kita. Ada sebuah kisah nyata terjadi di suatu daerah yang sedang mengalami peperangan. Daerah itu memiliki patung Tuhan Yesus. Sayangnya suatu hari patung Tuhan Yesus itu kehilangan kedua tangannya oleh karena terkena bom. Masyarakat di daerah itu kemudian berembuk untuk memperbaiki kondisi patung tersebut. Namun apa yang terjadi? Justru dikala mereka sedang semangat untuk memperbaiki, seorang pendeta berkata, lebih baik kedua tangan atau lengan dari patung Tuhan Yesus itu dibiarkan saja. Hal itu akan mengingatkan kita semua bahwa Tuhan Yesus juga menugaskan kita sebagai perpanjangan tangannya untuk menolong dan memberkati orang lain. Ya, kita semua adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati kehidupan orang lain. Terlebih seperti yang dikatakan pada ayat hari ini, menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah. Menarik untuk kita cermati, kita lihat dari bahasa aslinya, dipakai kata dal, yang diterjemahkan menjadi orang lemah, yang tidak semata-mata dihubungkan dengan kekurangan materi, tetapi juga kondisi serba kekurangan atas segala sesuatu. Atau dengan perkataan lain, keadaan kurang dalam aspek lahiriah maupun kurang dalam aspek batiniah adalah keadaan yang termasuk kategori obdal. Demikian pula dengan bahasa Inggris yang selalu kita dengar kata poor, tidak semata-mata dihubungkan dengan kepemilikan atas harta benda, yang selalu dikatakan dengan you poor thing, dengan penggunaan dalam 2 Samuel 3:1 dipakai kata kian lemah, dalam 2 Samuel 13 ayat 4 dikatakan merana. Kedua konteks tadi bukan konteks kekurangan atau kelemahan secara materi, melainkan secara batiniah. Sekarang, beralih pada satu hal yang mungkin sejak kita membaca ayat hari ini, kita merasa ada yang sedikit aneh. Memiutangi Tuhan. Aneh kan? Masih kita memiutangi Tuhan? Biasanya dalam bahasa Indonesia, kamus besar dikatakan, piutang adalah orang yang dipinjamkan. Utang, piutang, orang yang dipinjamkan dari orang lain. Jadi ketika Salomo mengatakan firman Tuhan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan akan membalas perbuatannya itu. Maka hal ini dapat dipahami seakan-akan Tuhan menjadi berutang kepada kita apabila kita berbuat baik kepada mereka yang lemah itu. Padahal bukan itu maksud Salomo. Kita mengingat akan Injil di mana Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Sebagai orang percaya, kita mengetahui bahwa dasar utama kita dipanggil menjadi perpanjangan tangannya untuk memberkati orang lain. Karena Tuhan lebih dahulu memberkati kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita juga memiliki dasar untuk hidup bersyukur di hadapan Tuhan dengan menolong kehidupan orang lain yang melalui perbuatan tangan di mana Tuhan bersukacita dan tidak ragu untuk memberikan berkat-Nya bagi kehidupan kita. Saya mengundangmu, saudara-saudaraku, Amanginang yang terkasih. Mari ceritakan pengalaman imanmu yang menunjukkan bahwa
ketika kita memberkati kehidupan orang lain, Tuhan juga pasti semakin memberkati kehidupan kita. Percayalah, jika kita memberi kepada orang yang lemah dengan hati yang tulus, perbuatan kita mendapat balasan dari Tuhan yang adalah sumber berkat dari kasih karunia-Nya. Sebab memberi dengan kemurahan membuat kita menjadi orang yang memiliki identitas, yang percaya kepadanya, dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Memberi kepada orang lemah, berkekurangan, membuat prinsip keseimbangan semakin terus berlangsung. Sekali lagi saya mengundangmu, taruhlah belas kasihan kepada orang lemah dan miskin, dan lakukanlah itu dengan kesadaran bahwa kita berutang kepada Tuhan. Maka hidup kita pasti boleh menjadi berkat dan dipakai Tuhan untuk menjadi sumber berkat-Nya. Secara khusus bagi orang-orang yang membutuhkan uluran tanganmu dan bantuan pinjaman darimu. Bantuanmu yang dapat diberikan adalah bentuk kasih yang bukan hanya rasa tanggung jawab, tapi bentuk kemurahan hati dengan memberi tanpa kondisi, dengan melihat dirimu, tapi lakukanlah itu dengan kemampuanmu, dengan tidak memaksakan diri, karena kita adalah agen perpanjangan tangan Tuhan. Kita berdoa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pakailah kami untuk menjadi saluran berkat-Mu, di mana kasih karunia-Mu boleh kami rayakan, dan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus memberkati-Mu dan menyertai-Mu.